Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Ibu Anggraheni Niryasari. Kita akan belajar tentang materi konsep reaksi redoks. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar materi ini lebih bermanfaat. Reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari itu sering kita jumpai. Yang pertama itu ketika pengkaratan besi ya. Pengkaratan besi itu umumnya adalah reaksinya reaksi redoks. Selain ini ada banyak contoh lagi ya. Saya akan berikan 2 contoh. Contoh yang kedua itu adalah penyepuhan logam. Itu juga menggunakan prinsip reaksi redoks. Berdasarkan konsepnya, dia ada 3 konsep. Yang pertama adalah konsep berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Konsep yang pertama, reaksi reduksi itu adalah reaksi pelepasan oksigen. Contohnya ketika CO2 gitu ya. CO2 ini dia melepaskan oksigen gitu ya. Jadi ciri utamanya itu dilihatnya oksigennya itu berada di sebelah kanan dari anak panah. Contoh yang kedua itu adalah raksa 2 oksida. Ini dia juga sama. Ketika dia melepaskan, ini oksigennya berada di sebelah kanan anak panah. Untuk reaksi oksidasi, itu pengertiannya berdasarkan konsep ini adalah reaksi pengikatan oksigen. Namanya pengikatan berarti ciri utamanya adalah oksigennya berada di sebelah kiri anak panah. Contoh kedua adalah hidrogen, ini dia bereaksi dengan oksigen gitu ya. Sehingga dia membentuk H2O. Maka terjadi pengikatan oksigen. Ingat-ingat ya, kalau pengikatan itu berarti O-nya di kiri, kalau pelepasan berarti O-nya berada di sebelah kanan anak panah. Kita masuk konsep yang kedua, yaitu konsep berdasarkan pelepasan dan penerimaan elektron. Berdasarkan konsep ini, reaksi reduksi memiliki arti bahwa reaksi penyerapan elektron. Namanya penyerapan, kata kuncinya di penyerapan. Kalau penyerapan berarti elektronnya berada di sebelah kiri anak panah. Contohnya, untuk oksigen ini dia menyerap elektron gitu ya, sehingga terbentuknya O2-. Contoh yang kedua juga sama, ketika fluor ini dia menyerap elektron, berarti elektronnya berada di sebelah kiri dan terbentuk anion. Untuk reaksi oksidasi, berdasarkan konsep ini dia maknanya adalah reaksi pelepasan elektron. Berarti kata kuncinya di pelepasan. Kalau pelepasan berarti elektronnya berada di sebelah kanan. Contoh yang kedua, kalium itu dia terurai melepaskan elektronnya, itu ya, melepaskan 1 elektronnya sehingga dia membentuknya ion positif. Konsep yang ketiga itu adalah konsep berdasarkan bilangan oksidasi. Nah, berdasarkan konsep ini, reaksi reduksi itu dimaknai dengan reaksi penurunan bilangan oksidasi. Jadi biloksnya turun. Kalau reaksi oksidasi berarti nanti reaksinya adalah reaksi penambahan bilangan oksidasi. Untuk sebelum kita masuk ke bilangan oksidasi ya, maka kita perlu cermati dulu perkembangan dari konsep reaksi reduksi dan oksidasi. Berdasarkan konsepnya, ada 3 konsepnya. Jadi yang pertama adalah konsep oksigen, yang kedua elektron, yang ketiga bilangan oksidasi.
Nah, oksigen ini sudah tidak lagi kita gunakan karena tidak semua reaksi itu melibatkan oksigen. Selanjutnya, elektron. Elektron ini juga sudah jarang dipakai ya, karena sulit sekali untuk menentukan atom itu melepas dan menerima elektron. Nah, yang paling sering sekarang digunakan adalah bilangan oksidasi. Gitu. Nah, apa yang dimaksud bilangan oksidasi atau bilox? Nah, bilangan oksidasi adalah bilangan yang menyatakan muatan yang dimiliki oleh suatu atom dalam senyawa. Dua atom yang berikatan secara ionik maupun kovalen itu berlaku. Yang pertama, atom unsur dengan keelektronegatifan lebih besar, dia akan mempunyai bilangan oksidasi negatif. Sedang atom dengan keelektronegatifan kecil atau dia lebih elektropositif, dia akan memiliki bilangan oksidasi. Untuk menentukan oksidasi, itu ada aturannya. Jadi tidak serta-merta langsung dituliskan biloxnya berapa, tetapi ada aturannya. Aturan A. Jadi aturannya saya buat beberapa. Ada A, 1, dan A. Yang pertama A. A yang pertama, bilangan atom dia dalam unsur bebas itu harganya 0. Siapa saja ketika bilox atom dia pada unsur Fe, Na, Co dia sendirian, itu biloxnya adalah 0. Atau kalau biloxnya itu dia molekul diatomik, itu dia juga harga biloxnya adalah 0. Contohnya, bilox atom pada molekul hidrogen, klor, Br2, brom gitu ya, I2, O2, pokoknya dia molekul diatomik, maka harga biloxnya itu adalah 0. Atau bila bilox dalam senyawa netral, itu dia juga biloxnya adalah 0. Contohnya, kalau dalam senyawa H2SO4, maka jumlah keseluruhan biloxnya itu harus sama dengan 0. Kalau dalam soal ini aturan A ini tidak memenuhi, berarti kita lihat aturan yang B. Aturan yang B itu kalau dia monoatom, ionnya monoatom, pasti dia sama dengan muatan ionnya. Misalnya bilox Fe 2 positif gitu ya. Dia muatannya 2 positif, maka BO-nya itu juga sama dengan positif 2. Untuk ion Cl negatif 1, maka biloxnya adalah sama dengan negatif 1. Yang kedua, jika jumlah bilox dalam ion poliatom, muatan ionnya itu adalah sama dengan muatan ionnya, gitu ya. Misalnya ini, dalam ion Cr2O7, ini dia muatannya adalah 2 negatif. Maka nanti ketika dia dijumlahkan, ini harus sama dengan negatif 2. Karena dia terdiri atas 2 biloxnya Cr, ini ya, 2 biloxnya Cr, kemudian ada 7 biloxnya O, maka ketika dia dijumlahkan, biloxnya harus sama dengan muatannya. Nah, jadi yang pertama, tentukan dulu dia memenuhi syarat A atau memenuhi syarat B. Baru setelah salah satu dari syarat A dan syarat B memenuhi, baru kita lanjutkan ke syarat yang atau aturan yang pertama. Aturan yang pertama, jika dia bilox logam alkali ya, atau golongan 1A, misalnya ada Li, Na, K, Rb, Cs, kalau dia dalam senyawa, maka biloxnya sama dengan 1. Contohnya, biloxnya Na dalam NaOH,
ini berarti dia biloxnya sama dengan 1 gitu. Kalau K dalam KCl gitu ya, maka biloxnya sama dengan 1. Untuk bilox logam golongan 2A, misalnya Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dan Ra, kalau dia dalam senyawa, harus dalam senyawa ya. Kalau tidak dalam senyawa pasti biloxnya 0. Kalau dia dalam senyawa pasti biloxnya positif 2. Contohnya ini, contohnya Mg dalam MgO, ini berarti biloxnya sama dengan plus 2. Ca dalam CaCl2 berarti nanti biloxnya adalah negatif 2. Masih aturan yang pertama, kalau tidak ke A dan B berarti coba lihat. Kalau dia dalam senyawa itu mengandung golongan 3A yaitu aluminium, maka dalam senyawa harga biloxnya adalah positif 3. Contohnya ketika Al dalam AlCl3 ini sudah pasti Al harganya adalah positif 3. Aturan yang kedua yaitu untuk hidrogen. Jika hidrogen dalam senyawa, jadi senyawa atau poliatom, ion poliatomnya itu mengandung hidrogen, maka dia berharga positif 1 gitu ya. Contohnya siapa? Contohnya ketika hidrogen dalam HCl, H2O, dan NH3, ini dia biloxnya sama dengan 1. Tapi pengecualian untuk senyawa hidrida logam itu biloxnya adalah negatif 1. Hidrida logam itu apa? Hidrida logam itu adalah senyawa yang mengandung logam dan hidrogen gitu. Jadi posisi hidrogennya itu ada di belakang dan dia berikatan dengan logam. Contohnya siapa? Contohnya adalah bilox H dalam NaH. Na ini dia logam. Nah, kalau dia depannya logam, berarti ini logamnya adalah Na kan dia positif 1 gitu ya. Ini dia terdiri atas biloxnya Na ditambah bilox H gitu. Ini dia kan harus sama dengan 0. Karena Na dan H itu kan yang sudah diketahui Na dulu, maka dia langsung harganya positif 1. Nah, bilox H sama dengan 0. Nah, maka agar berapa bilox H ketika ditambah 1 sama dengan 0 gitu ya, maka sudah pasti bahwa BOH itu sama dengan negatif 1 gitu. Mudah ya anak-anak ya. Kita lanjutkan ke aturan yang ketiga. Aturan yang ketiga itu jika untuk oksigen ya. Yang pertama, kalau umumnya bilox oksigen itu kalau dioksida umum harganya negatif 2. Contohnya bilox O dalam Na2O dan CaO. Itu dia harga bilox dari O itu adalah negatif 2. Tapi kalau biloxnya itu dia dalam peroksida, maka harganya negatif 1. Contohnya ketika NaO, CaO2 gitu ya, maka O-nya ini menyesuaikan harga dari logam yang diketahuinya, maka harganya menjadi negatif 1. Kemudian kalau dia bilangan oksigennya itu dia berada dalam senyawa superperoksida gitu ya, superperoksida itu harga biloxnya itu adalah negatif setengah. Misalnya Na dalam O dalam NaO2 ini berarti biloxnya itu sama dengan negatif 2 untuk oksigennya. Yang keempat, kalau oksigennya ini dia berada
dalam senyawa biner fluorida harganya malah positif 2. Contohnya O dalam OF2. Ini O yang di sini harganya positif 2. Pahami pengecualiannya ini ya. Aturan yang keempat. Aturan yang keempat ini jika kamu menemukan ada unsur non-logam dan unsur non-logam dalam senyawa, maka muatannya itu dia menyesuaikan. Diutamakan yang sudah diketahui. Siapa yang sudah diketahui? Yaitu H dan O. Selebihnya non-logam yang tidak diketahui, maka harganya menyesuaikan. Aturan yang B, 4B gitu ya, itu bila kalau ketemu unsur logam transisi dan non-logam dalam senyawa, maka muatan ionnya itu harganya itu harga biloksnya itu diketahui setelah muatan ionnya ini dia diionisasi. Jadi kamu harus buat reaksi ionisasinya. Contoh pada FeCl3. FeCl3 ini ketika dia diionisasi, dia jadinya Fe3 positif dan Cl negatif. Maka harga BO-nya ini kan menyesuaikan. Kalau ini berarti dia menunjukkan BO Fe itu sama dengan positif 3. Kalau yang ini karena dia negatif 1, maka BOCl-nya itu sama dengan negatif 1. Gitu ya. Sehingga bilok Fe dinyatakan positif 3, Cl-nya negatif 1. Contoh soal. Contoh soal yang pertama ini saya cari dari ditanyakan biloks C dalam H2CO3. Nah, maka kita buat dulu bahwa kita tentukan dulu dengan aturannya. H2CO3. H2CO3 ini dia siapa? Unsur senyawa ion gitu ya. Oh, ternyata dia senyawa. Kalau senyawa berarti biloksnya, biloks semuanya ini dia sama dengan 0 gitu jumlahnya. Nah, terdiri atas siapa saja? 2 biloks H gitu ya. 2 dikali biloks H ditambah 1 dikali biloks C ditambah 3 dikali biloks O gitu ya. Ini kalau di total hasilnya harus 0. H, C, dan O. Yang diketahui siapa dulu? Yang diketahui adalah H. Maka 2 dikali positif 1. Di awal sudah diketahui ya. Ditambah 1 dikali biloks C itu ditambah 3 dikali negatif 2 sama dengan 0. Maka positif 2 ditambah biloks C ditambah negatif 6 sama dengan 0. Maka biloks C itu sama dengan 6 plus 6 gitu ya, dikurangi 2. Maka biloks C itu sama dengan positif 4. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua ini ditanya biloksnya Cr dalam Cr2O7 2 negatif. Maka biloks Cr2O7 2 negatif itu ya. Ini kan dia memenuhi aturan B bahwa dia ion, maka harganya di sini adalah negatif 2. Terdiri atas siapa saja? Ini kita ambil dari sini ya. Terdiri atas siapa saja dia? Terdiri atas biloksnya
biloxnya Cr gitu ya, 2 dikali biloxnya Cr ditambah 7 dikali bilox O gitu, sama dengan negatif 2. Maka 2 dikali bilox Cr itu ditambah 7 dikali negatif 2. Maka sama dengan negatif 2. 2 bilox Cr sama ditambah negatif 14 sama dengan negatif 2. Maka bilox Cr itu sama dengan 12 ya. Positif 12 dibagi 2, yaitu positif 6 itu. Paham ya anak-anak ya? Oke, ini tipe yang lain lagi. Tipe yang lain ini adalah kamu disuruh mencari biloxnya N dan S dalam senyawa yang seperti ini. Nah, ini kalau dia non-logam semua gitu ya, itu kamu bisa nanti buat reaksi ionisasinya asal dia ion ya, agar lebih cepat gitu ya. Nah, ini kalau dibuat reaksi ionisasi kan jadinya NH4 positif ditambah S2 min reaksi ionisasinya. Maka ini langsung biloxnya S itu sama dengan negatif 2 gitu. Untuk NH4 berarti kan dia bilox NH4 positif itu sama dengan positif 1 gitu ya. Terdiri atas siapa saja? Atas biloxnya N ditambah 4 dikali bilox H itu. Harus sama dengan positif 1. Bilox N karena dia yang kita cari gitu ya, ditambah 4 kali positif 1 sama dengan positif 1. Maka bilox N ditambah positif 4 itu sama dengan positif 1. Maka bilox N itu sama dengan negatif 3. Mudah ya anak-anak? Ini adalah konsep menentukan bilangan oksidasi gitu ya. Contoh yang keempat itu adalah kamu disuruh menentukan reaksi, ini dia tergolong reaksi oksidasi atau reduksi dengan menggunakan konsep bilangan oksidasi. Nah, contohnya ini ya, Na. Na kan dia sudah diketahui bahwa dia unsur. Kalau unsur berarti bilox Na itu sama dengan 0. Nah, kalau yang ini dia adalah senyawa. Kalau senyawa berarti bilox Na 2O itu dalam senyawa adalah 0. Nah, dia terdiri atas 2 kali bilox Na ditambah dengan bilox U gitu ya. Ini dia harus sama dengan 0. Dan sudah diketahui bahwa bilox Na dalam senyawa itu adalah langsung bilox Na dalam senyawa adalah positif 1. Maka dari 0 gitu ya menjadi positif 1. Maka dia apa? Dia reaksinya, karena bilangan oksidasinya naik, berarti dia reaksi oksidasi. Gitu ya. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini S8. S8 ini dia adalah unsur diatomik. Berarti bilox
Bilox S itu dalam senyawa langsung 0 karena dia molekul diatomik. Kalau yang ini karena dia ion, maka Bilox S di sini itu langsung sama dengan muatannya, yaitu negatif 2. Berarti dari 0 menjadi bilang negatif 2, maka Biloxnya kan turun. Kalau Biloxnya turun, berarti reaksinya adalah reaksi reduksi karena dia mengalami penurunan bilangan oksidasi. Mudah ya anak-anak ya, asal kalian paham konsep dari Biloxnya gitu ya, maka akan sangat mudah untuk menentukan unsur atau senyawa ini, reaksi ini dia reaksinya oksidasi atau reduksi. Sekian dari saya. Terima kasih karena kalian sudah menonton dan menyimak penjelasan saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.